Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Nama saya Michelle, umur saya 29 tahun. Saya tinggal di Singapura. Saya sudah 3 tahun ini dibimbing oleh Pastor Jason Ong dan Pastor Judith Halim. Saya dari dulu adalah seorang yang gembira, girang, dan juga ceria. Dari kecil hingga dewasa, saya tidak pernah mengalami suatu pergumulan yang sangat berat. Saya seharusnya menikah tanggal 18 April 2020 kemarin. Semua persiapan pernikahan sudah matang, baju wedding sudah ada, cincin sudah ada, foto wedding sudah ada, hotel sudah dibayar, rumah sudah siap, undangan pun telah disebar. Semua persiapan pernikahan, semuanya sudah lengkap. Saya sangat senang dan gembira sekali karena saya akan memasuki kehidupan baru di hidupku. Suatu kehidupan baru yang sudah aku impikan dari kecil akan menjadi realita. Dan saya sangat senang dan excited akan datangnya hari pernikahan saya. Saya sudah berencana dan benar-benar mempersiapkan hati saya untuk menjadi istri dan membangun keluarga yang kokoh di dalam Tuhan. Karena COVID-19, pernikahan saya di Singapura terpaksa harus dibatalkan oleh pemerintah di Singapura. Saya pikir batalnya pernikahan saya di April ini berarti saya hanya akan bisa menikah di Desember akhir tahun. Tetapi, kiranya rancangan Tuhan beda dengan rancanganku. Pada tanggal 6 Juni 2020, sesuatu yang sangat berat menimpa hidup saya. Tunangan saya yang sangat terkasih meninggal secara tragis dalam kecelakaan mobil. Biasanya saya selalu bersama dia di mobil karena saya bekerja bersama dia. Tetapi hari itu saya tidak bisa kantor karena saya ada banyak pekerjaan di rumah. Pada pagi saat hari kejadian, saya menelpon tunangan saya 2 kali untuk bertanya kepada dia apakah dia perlu dibawakan makanan ke kantor. Saya bingung. Kenapa sudah ditelepon 2 kali tapi tidak ada jawaban? Karena tunangan saya adalah orang yang selalu mengangkat teleponnya sesibuk-sibuknya dia. Atau kalau benar-benar tidak lihat telepon, dia pasti akan cepat telepon balik. Saya tunggu terus, tetap belum ada kabar. Pada jam 2 siang, tiba-tiba saya mendengar mama saya terima telepon dari papanya tunangan saya. Dan mereka menyatakan bahwa tunangan saya sudah meninggal dunia. Saya langsung merebut teleponnya dan menanyakan berkali-kali ke papa tunangan saya. Karena saya tidak mau percaya bahwa tunangan saya benar-benar sudah tiada. Saat itu, papa tunangan saya terus-menerus menyatakan kepada saya bahwa benar tunangan saya sudah tiada. Saya sekejap langsung jatuh ke lantai. Saya langsung menuju ke rumah orang tua tunangan saya dengan penuh tangisan. Sampainya di sana, papa tunangan saya memberikan 1 kantong plastik besar transparan yang isinya semua barang-barang tunangan saya dari mobil. Laptop bag dia, dompet dia, handphone dia, kunci mobil dia, jam tangan dia. Semua barang satu-satu itu semua benar milik dia semua. Dan barang-barang itu pun semua basah dan ada tanah dan rumput-rumputnya. Melihat semua barang-barang itu, saya langsung tergeletak jatuh ke lantai lagi. Tunangan saya yang terkasih selama 4,5 tahun lenyap begitu saja dalam sekejap. Semua impian saya musnah dan seluruh kehidupan saya hancur lebur di depan mata saya. Pada hari itu, saya tidak bisa berpikir apa-apa. Saya rasanya benar-benar hanya mau mati saja. Saya bahkan belum bisa melihat mayat tunangan saya karena masih di rumah sakit untuk diautopsi. Cuma satu hal yang saya bisa berpikir untuk pegang, yaitu Alkitab. Banyak hal yang saya tidak bisa mengerti. Kenapa ini harus terjadi di dalam kehidupan saya? He's gone, and is this even for real? Banyak pertanyaan-pertanyaan melewati pikiran saya. Sanggupkah saya menghadapi cobaan ini? Bisakah saya tersenyum lagi? Will I ever be happy again? Saya terus-menerus menangis. Hati saya sangat sakit. Dada saya terasa sesak. Perut saya pun terasa terus diperintir. Saya terus-menerus menangis setiap hari. Makan pun menangis.
tidur pun menangis, nyetir pun menangis, jalan pun menangis. Saya benar-benar tidak sanggup untuk hidup lagi. Saya terus-menerus meminta Tuhan, Tuhan, ambillah nyawa saya. I don't want to live anymore. Tetapi hari demi hari, minggu demi minggu telah berlalu, saya tetap hidup. Dan Tuhan tidak pernah mengambil nyawa saya, biarpun saya terus-menerus kuat meminta kepada Tuhan untuk mengambil nyawa saya. Saya masih tetap hidup. Lalu saya mulai bernegosiasi sama Tuhan. Saya bilang, oke Tuhan, kayaknya Engkau tidak akan mengambil nyawa saya di dalam waktu yang cepat. Tetapi hati saya sangat sakit. Bisa nggak setidaknya Engkau menyembuhkan hati saya? Mana bisa aku terus hidup di dunia ini dengan sakit yang mendalam seperti ini? Suatu hari, saya dengar khotbahnya Pastor Jason dan Pastor Judith bahwa memperoleh kebahagiaan di tengah-tengah kesulitan bukanlah sesuatu hal yang mustahil. Kebahagiaan tidak bergantung kepada kondisi dan situasi kita. Kebahagiaan adalah suatu keputusan mutlak yang harus kita ambil, di mana kita memutuskan untuk taat sepenuhnya kepada Tuhan. Kebahagiaan bisa terjadi pada saat kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan menerima bagian dan porsi kita masing-masing. Porsi dan bagian yang harus saya terima adalah tunangan terkasih saya sudah pulang ke surga bersama Tuhan. I cannot see him anymore in this lifetime, not even given a chance to say goodbye. Dan tidak ada lagi pernikahan untuk saya. Satu malam, saya sedang menyetir di mobil dalam perjalanan pulang. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya mau mengambil keputusan yang tegas. Saya mau taat kepadamu. Saya mau merendahkan hati saya dan menerima bagian dan porsi saya. Help me God, pulihkan saya. Saya hanya mau hidup untuk Engkau dan saya hanya mau untuk bisa bernafas lagi. Setelah itu, saya merasakan sesuatu yang dahsyat terjadi dari dalam diri saya. Dari dalam tubuh saya rasanya seperti ada aliran-aliran air hidup yang mengalir dan keluar dari dalam diriku. Sukacita tiba-tiba seperti meledak dari dalam tubuhku dan mengalir keluar. Ini sangat tidak masuk akal karena saya melihat situasi dan kondisi hidup saya tidak pernah berubah, tetapi sesuatu berubah di dalam hati saya dan saya merasakan sukacita yang supranatural. Tiba-tiba saya merasa penuh dengan damai dan saya bisa tersenyum. Suatu senyuman yang benar-benar datang dari dalam lubuk hati saya. Dan sejak itu, sukacita Tuhanlah yang menjadi kekuatanku. Tuhan juga sangat sayang kepadaku dan Dia terus-menerus menyentuh hatiku. Pada tanggal 9 Agustus 2020, sekitar 2 bulan setelah tunangan saya meninggal, saya mendengar satu suara, "Love me." Suara ini seperti bisikan hangat dari Tuhan, dan saya langsung melihat gambar dua hati, di luarnya ada Tuhan. Gambar ini adalah gambar yang tunangan saya pernah gambarkan untuk saya. Tiba-tiba gambar itu berubah menjadi satu hati dan Tuhan di dalamnya. Secara langsung saya merasa hati saya diperbaharui oleh Tuhan, dan Ia mengisi hatiku. Dari sejak itu, saya terus-menerus berterima kasih kepada Yesus, karena Dia telah menyembuhkan dan mengisi hatiku. Tentunya kadangkala masih ada hari-hari yang lebih sulit dilampaui, tetapi kekuatan dari Tuhan selalu tersedia untukku, dan kekuatan inilah yang membantu saya untuk menghadapi semua rintangan. Sekarang, saya mulai menata lagi kehidupan saya yang baru dengan kekuatan dan pimpinan Tuhan. Saya lanjut sekolah lagi di Singapore Bible College in Singapore, mengambil jurusan Masters of Counseling, agar saya bisa dipakai oleh Tuhan untuk membantu lebih banyak orang lagi ke depannya. Apakah kebahagiaan saya telah kembali? Tentunya saja iya. Bagaimana tidak? Apabila saya telah menemukan arti, tujuan, dan panggilan yang Tuhan rancangkan di hidupku. Saudara seiman, saya hanya ingin menyemangati kalian semua. Apapun rintangan dan kesulitan yang kita hadapi, ketahuilah bahwa kasih karunia Tuhan selalu cukup untuk kita. Ada banyak sekali masalah dan rintangan dalam hidup yang mungkin kita tidak dapat mengerti.
Tetapi saya sudah mengerti dan menerima bahwa kita tidak harus selalu mengerti. Kita hanya perlu melakukan bagian kita. Kita hanya perlu percaya, bergantung, dan menuruti semua perintah Tuhan. Karena rancangan Tuhan selalu lebih tinggi dan lebih indah dari rancanganku. Dan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terima kasih banyak semuanya. God bless you.